Kalau kalian coba baca dari spek, handphone ini kelihatan kurang menarik, tapi Samsung tetaplah Samsung. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Samsung Galaxy M22. Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check this out. Menurut kita untuk desain HP ini selama pemakaian agak ketinggalan zaman lah. Kita detailin dikit ya. Untuk di back cover kita nggak ada masalah sama sekali untuk bodinya yang dari plastik. Hal yang common lah di harga segini. Bodinya sendiri berfinishing matte dengan tekstur garis-garis yang kalian bisa rasain kalau kalian sentuh. Terus cukup tahan dengan bekas sidik jari. Ini jadi nilai plus lah. Untuk frame kameranya pun kita juga no problem. Modulnya cukup bumpy dengan bentuk mengkotak yang menampung 4 lensa. Dan flashnya ada di luar modul kameranya. Yang jadi concern kita justru di bagian depan. Luas layarnya sih udah kita banget karena cuma di 6,4 inch. Enak banget digenggam dan cukup firm. Tapi, modul kameranya kenapa masih water drop sih? Aduh, sayang banget sebenarnya. Plus dagunya cukup besar. Kalau desain kayak gini diterapkan di HP dengan harga di bawah 2 juta, kita maklum banget. Di atas 2 jutaan dan di tahun 2021 ini nggak banget sih. Udah gitu nggak dikasih anti gores lagi dari sananya. Sampai-sampai kita inisiatif pasang sendiri daripada baret. Karena kita juga tidak menemukan keterangan apapun untuk perlindungan layarnya. Untuk berat HP ini cukup standar, di 186 gram tanpa tempered glass dan 192 gram dengan tempered glass. Untuk kelengkapan lainnya, microphone-nya udah ada 2. Fingerprint sensornya nggak in display walau sudah berpanel AMOLED. Tapi peletakannya ada di samping. Masih membawa audio jack 3,5 mm dan port USB Type-C. Dan terakhir, slot SIM tray-nya bertipe dedicated. Kalau dari sisi display, pengalaman kita sih ya campur aduk lah. Di satu sisi kita suka banget dengan panel Super AMOLED-nya. Ini Samsung bos. Display adalah jalan ninja mereka. Warnanya cakep, no complain lah. Tapi karena resolusi yang cuma di HD+, ini jadi salah satu hal yang paling minus sih. Mungkin ini cara mereka kasih pengalihan harga supaya beli kakaknya di M32 yang udah pakai Full HD+. Biasa, trik marketing karena ngerasa tanggung. Tapi kalau untuk dipakai scroll menu ataupun penggunaan media sosial udah mantep lah karena refresh rate-nya udah di 90 Hz. Oh iya, karena layar yang sudah bertipe Super AMOLED, udah ada always on display dong dan bisa di set sesuai preferensi, gak cuma 10 detik doang. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya sih udah bisa diakses dan cukup responsif. Terus untuk dukungan sentuhannya sudah mensupport 10 jari dan waktu kita rapid touch lumayan responsif lah. Terus di bagian speakernya masih mono, ini juga bagian yang kurang lah. Sebenarnya reproduksi suaranya cukup bagus, karena bass, mid, treble, dan vokalnya porsinya cukup berimbang, gak ada yang offside. Cuma stagingnya nggak luas, plus agak kurang kencang dan pastinya nggak seimbang dong. Udah sekitar sebulanan kita nungguin HP ini dapat update. Ternyata nggak ada juga sih. Cuma nggak ada masalah berarti pas pemakaian. Oh ya, kita ada point of view baru nih. Tapi ini debatable ya. Kalian bebas berpendapat. Taruh di kolom komentar. Jadi kelas sebuah brand bisa dilihat dari bloatware bawaannya. Kita coba jajarin dengan perwakilan dari 4 grup produsen HP yang lagi kita pakai. Samsung berasa kelas, asli. Bloatware bawaannya tuh kebanyakan Microsoft. Yang lainnya pun cukup berguna. Kalau 3 perwakilan lainnya, entah apa yang diinstal. Kalau pengalaman UI-nya, gak usah ditanya lah. Walau cuma pakai yang core version, Samsung approve lah. Kalau mau bikin jargon marketing, One UI nih bos, senggol dong. Karena UI-nya enteng banget, intuitif, fiturnya kepake, gesturnya mantap. Udah gitu, security build-nya dari hardware dan software pula. Kalian kalau mau beli Samsung, mahal di UI-nya ini mah. Untuk kelengkapan sensornya, walau seri M, sensornya nggak banyak kesunat sih di sini. Udah ada NFC, terus gyronya juga udah hardware. Biometriknya pun juga cepat, baik di face unlock maupun di fingerprint sensor. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, awalnya kita cukup khawatir karena chipsetnya agak jadul. Dan bener aja, sinyalnya agak naik turun. Tapi pas kita speed test, lumayan kenceng sih speed download dan uploadnya. Begitupun di penangkapan wifi-nya. Jadi kita punya 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya sinyalnya nggak terlalu penuh. Tapi result dari speed testnya cukup memuaskan. Terus untuk storage-nya yang masih menggunakan eMMC 5.1. Pas kita tes core sintetiknya, layaknya HP dengan eMMC lah. Cuma sekitaran 11 ribuan.
Untuk pengalaman kita dengan kameranya, cukup kaget sih sebenarnya. Sudah dilengkapi 4 kamera, 48 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel di ultrawide, 2 megapiksel lensa depth, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan di kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Jualan utama mereka di websitenya adalah kamera, dan ini bukan bualan. Kita sampai mikir, how? Samsung terakhir yang kita coba dengan chipset G80 adalah Samsung Galaxy A32. Hasilnya B aja. Dibanding ini, jauh sih improve-nya, warnanya cakep. Gak terlalu natural sih sebenarnya karena agak dinaikkan. Tapi nggak sampai lebay juga, malah enak banget bisa langsung diposting di sosial media. HDR-nya nice lah untuk ukuran G80. Cuma kalau untuk urusan detail ya so-so aja lah, kalah di sensor aja ini mbak. Di mode ultrawide-nya hasilnya juga cukup konsisten karena warnanya nggak terlalu beda jauh, cuma detailnya agak kurang aja. Untuk hasil potretnya kerasa pas, bokehnya lumayan creamy, warnanya cukup bagus, detailnya dapet dan hampir mendekati rapi. Kalau nggak di zoom mah susah kelihatannya. Di kondisi low light, ini juga cakep. Lihat deh foto ini, tanpa night mode. Hasilnya udah kayak gini. Kalau di zoom baru kerasa dikit noise-nya, tapi detailnya masih cukup baik. Justru dengan night mode-nya, jadi tantangan tersendiri. Karena ngeteknya makan waktu, goyang dikit agak lari. Hasilnya juga nggak terlalu bikin jadi terang banget, tapi ini pas lah. Nggak kayak dikasih flash gitu. Malah bikin suasananya makin hidup. Untuk selfie-nya B aja lah menurut kita. Warnanya cukup natural, nggak bikin kulit kita jadi kemerahan. Cuma detailnya berasa kurang, walau kita sudah nonaktifkan smoothness-nya. Untuk potretnya warnanya pun nggak terlalu jauh beda dari segi kedalaman dan kerapihan, biasa aja lah. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya, bisa merekam di 1080p 30fps dengan IIS, baik di mode wide atau di ultra wide-nya. Kalau soal warna, masih cakep lah, enak dilihat. Kestabilan so-so aja lah untuk IIS, masih kerasa jitternya. Ini adalah video 1080p 30fps dengan IIS Samsung M22. Kalau untuk perekaman kamera depannya sudah bisa merekam di 1080p 30fps yang hasilnya nggak stabil. Entah kenapa di sini nggak ada IIS, kentang banget. Kalau soal warna cukup cakep dan detailnya lumayan banget. Ini adalah 1080p 30fps Samsung M22. Ini nggak ada stabilizernya sih. Kalau untuk performanya buat kalian yang cuma mandang chipset, bakalan underestimate produk ini. Karena cuma menggunakan MediaTek G80, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Skor Antutunya aja cuma 220 ribuan. Cemen lah kelihatannya. Tapi ini One UI bos, enteng. Terus resolusinya juga cuma HD+. Dipakai gaming casual, di settingan standar bisa lah. Sebagai gambaran, Call of Duty Mobile bisa main di settingan low high. Selama musuhnya nggak ngerubung terlalu banyak, cukup smooth lah. Kecuali di 10 versus 10, ngedrop juga sih walau terhitung tipis. Suhunya sendiri paling tinggi cuma di 40-41 derajatan. Terus untuk konsumsi baterainya setelah bermain selama 30 menit cuma berkurang 8%. Free Fire Max di settingan rata kanan, cukup enak dan cukup mumpuni. Feel sentuh layarnya juga lancar dan gak keset. Suhunya pun paling tinggi cuma di 41-42 derajatan. Terus untuk konsumsi baterainya setelah bermain selama 30 menit cuma berkurang 7%. Untuk Mobile Legends sayangnya settingan tertingginya cuma di high IFR. Feel di dalam gamenya sih cukup lancar, nggak ada ngelek-ngelek yang bikin kesel. Untuk suhunya pun tetap adem, cuma di 38 derajatan aja.
dan konsumsi baterainya selama 30 menit cuma di 6%. Kalau di PUBG Mobile kita bisa main di Smooth Ultra. Feel di dalam gamenya sih cukup enak dan kita jarang nemuin drop yang bikin kesal. Cukup nyaman lah kita main di sini. Ditambah gyronya juga udah hardware. Suhunya pun juga santai, cuma di 40-41 derajatan. Kalau di Genshin Impact gimana bang? Tenang, selama mainnya masih di lowest, cukup playable lah. Gak bisa dibilang smooth banget sih, tapi HP mana sih di range harga segini yang lancar? Suhunya juga masih santai, cuma di 42-44 derajatan. Dari hasil tes tadi handphone ini terhitung irit, karena dukungan baterainya sudah di 5000 mAh. Tapi charger bawaannya sayangnya cuma di 15 watt. Cuma kalau kalian ada budget untuk beli charger Samsung yang 25 watt, udah support kok. Untuk pengisiannya dari 1 sampai 100% bisa memakan waktu di 2 jam 5 menitan. Dari yang semua kita udah jelasin, handphone ini udah pasti bukan buat user yang cuma bisa nilai handphone dari spek, dan spek. Buat kalian yang cuma taunya HP bagus dari chipset, RAM dan storage yang besar, gede-gedean pixel di kamera, layarnya harus Full HD+, speakernya harus stereo, ini bukan produk yang kalian cari. Tapi kalau kalian cari panel Super AMOLED, enak buat scrolling di media sosial, sudah pakai NFC, gyronya udah hardware, UI-nya intuitif, halus, minim bug, security-nya tinggi, nggak perlu ngoprek-ngoprek, tinggal pakai karena kalian sibuk dengan urusan kerjaan kalian. Kameranya cakep, cocok dipakai foto landscape atau street photography, tapi kalau di video B aja sih. Baterainya irit, walau ngecasnya masih butuh waktu 2 jam lebih. Ngegame nggak terlalu sering-sering amat, nggak demanding settingan mentok kanan, yang penting lancar aja sama adem. Cocok lah kalian ambil HP ini. Enak banget dipakai casual buat harian. Walau untuk desainnya sebenarnya ini preferensi pribadi. Kita cuma masalah dengan tampilan depannya yang masih waterdrop. Padahal harganya udah di atas 2,5 juta. Lain kali jangan gitu ya. Waterdrop man. And that's all. Tuh guys, kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya.